Sabtu Sinau Pertilipati menyelenggarakan webinar bersama secara rutin yang kami laksanakan setiap hari Sabtu setelah kegiatan pembelajaran. Dari kegiatan pendampingan program sekolah penggerak diharapkan oleh BPGP mampu untuk lebih eksistensi diri menyelenggarakan webinar secara daring. Adapun komunitas belajar Sabtu Sinau Pertilipati dengan visinya mewujudkan komunitas belajar yang berkualitas dan berkarakter. Dengan misi yang pertama, meningkatkan kemampuan pendidik dengan kegiatan belajar bersama melalui komunitas belajar serta sumber-sumber belajar lainnya. Yang kedua, menjalin komunikasi dan kolaborasi positif antar rekan pendidik untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan berkualitas. Yang ketiga, menanamkan sikap perilaku yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun tujuannya, yang pertama, mewujudkan budaya belajar bersama pada komunitas belajar. Yang kedua, mewujudkan iklim sekolah yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi pendidik. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan kualitas bagi para pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Komunitas belajar Sabtu Sinau Pertilipati sudah terdaftar dalam plafon Merdeka Mengajar. Webinar kali ini mengangkat tema tentang Canva for Education, di mana sebagai pendukung digitalisasi pembelajaran. Pembuatan media pembelajaran inovatif dengan menggunakan Canva sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, di mana pendidik dituntut untuk menguasai teknologi, mengasah keterampilan, kreativitas, serta mampu mengoptimalkan untuk kegiatan belajar mengajar, yang nantinya outputnya dapat mendorong minat belajar peserta didik lebih baik dengan media ajar yang menarik. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, sedikit pantun. Pergi menengok ke kolam Anya. Ternyata kolam banyak ikannya. Terima kasih untuk waktunya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita. Jangan pernah bosan untuk terus mengupdate diri terkait dengan teknologi informatika, perkembangan yang sedemikian cepatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran, keberkahan ilmunya, membawa manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Anis atas sambutannya. Baiklah, sampai kita pada penghujung acara pembukaan dan kami serahkan untuk acara webinar Canva for Education kepada moderator Ibu Evi Ramasari. Kami persilakan Ibu Evi Ramasari. Kecilin. Apa nih tuh? Kalau anu sih biasa. Terima kasih kepada Ibu Pembawa Acara, Bunda Atun, untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Semestinya sudah siang, tapi kita tetap semangat pagi ya. Itu yang saya harapkan tentunya. Semangat ya Bapak Ibu. Semangat. Selamat siang semuanya. Bapak Ibu semuanya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena nikmatnya kita masih diberikan kesempatan bertemu kembali untuk belajar bersama di webinar Canva for Education. Sebagai pendidik, tentunya kita menjadi pembelajar sepanjang hayat dan tidak menutup bagi kita, usia kita, berapapun usia kita, terus dan semangat dalam belajar. Perkenankan, saya pada hari ini yang diberikan kesempatan untuk menjadi moderator pada webinar
menyampaikan beberapa aturan yang akan kita laksanakan pada webinar hari ini. Tata tertib atau aturan selama webinar, yang pertama, dimohon untuk semua peserta menyalakan kamera dan menonaktifkan mikrofon. Kedua, menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber. Ketiga, silakan menyampaikan pesan di kolom chat. Dan tentu saja kami harap semuanya mengikuti kegiatan sampai selesai. Dan untuk link presensi akan kami bagikan setelah kegiatan ini selesai. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, sekilas akan saya sampaikan tentang profil dari narasumber kita pada siang hari ini. Nama, Ratih Diah Rizkiana SPD, tanggal lahir Pati 1 Januari 1987. Beliau sudah menikah dan dikaruniai 2 putra. Beliau merupakan guru penggerak di Angkatan 4 dan alhamdulillah juga saat ini beliau sebagai TP di Angkatan 10. Ibu Rati juga sebagai narasumber dari PSP Angkatan 3. Nah, itu sekilas profil dari narasumber kita pada siang hari ini. Dan untuk menambah semangat Bapak Ibu semuanya, saya ada sedikit jargon untuk kita. Bapak Ibu bisa mengikuti saya ya nanti ya. Baik, kalau saya bilang PMM, Bapak Ibu bisa melakukan gerakan. Sangat menarik. Gerakan jari-jari dari atas ke bawah ya. Kemudian kalau saya menyebutkan komunitas belajar, luar biasa. Canva, it's amazing. Jangan lupa senyumnya ya Bapak Ibu ya. Sudah siap untuk mengikuti webinar pada siang hari ini? Siap. Mari tidak berlama-lama saja, kita langsung saja persilahkan kepada narasumber. Ibu Ratih, kami persilahkan. Terima kasih Bunda Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah pada siang hari ini jam-jam rawan tapi kita tetap semangat. Kita akan mulai sesi belajar bersama tentang materi Canva for Education. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Pertiwi selaku Kepala dari PSP Angkatan 3, Ibu Anis Kisworo SPD MPD, yang saya hormati panitia penyelenggara webinar Canva for Education, juga yang saya hormati dan saya cintai Bapak Ibu guru peserta yang meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk belajar bersama di komunitas belajar Sinau Pertiwi Pati atau singkat S2P2. Sebelumnya, sebelum acara saya mulai, izinkan saya membacakan pantun nggih Bapak Ibu nggih. Mohon itu ya responnya ya. Ke lapangan membawa keledai. Cakep. Bawa unta ke tengah gurun. Cakep. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Itu pantun pembuka, Bu. Ini pantun yang kedua. Nah, ini oke. Baik. TV semut sering dipukul. Dengan gaya Pak Atlet silat. Bila semua Bapak Ibu guru sudah berkumpul, mari mulai dengan semangat. Yeay! Baik, sebelum saya menyampaikan materi, izin share screen dulu ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Pada siang hari ini kita belajar tentang Canva for Education.
Baik, ini tadi sudah diperkenalkan oleh Bunda Evi. Nama saya Ratidya Ristiana, mengajar di TK Pertiwi Pati. Tak kenal maka tak sayang, gitu, nggih. Tapi Bapak Ibu guru yang hadir di ruang virtual ini, ada yang belum kenal dengan saya, Bu? Sudah kenal semua nih Bapak Ibu, nggih. Alhamdulillah. Baik, mari kita sekilas mengenal tentang Canva, nggih. Apa itu Canva? Oke, Canva diluncurkan pada tahun 2013. Canva merupakan platform alat bantu desain dan publikasi online dengan misi memberdayakan semua orang di seluruh dunia. Ini aplikasi yang bisa diakses tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Untuk apa? Agar dapat membuat desain apapun dan mempublikasikannya dimanapun. Karena dengan Canva, kita semua dengan mudah membuat materi dalam format visual maupun dengan menggunakan template yang menarik serta materi-materi visual yang siap dipakai dan dimodifikasi atau metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Dan Canva itu sendiri merupakan paket untuk pendidik, Bapak Ibu, baik tenaga kependidikan, pendidik, peserta didik, baik di jenjang PAUD hingga jenjang SMA atau SMK sederajat, yang memudahkan dalam membuat, berkolaborasi dan berkomunikasi secara visual di kelas. Dan Canva untuk pendidikan itu sendiri memudahkan dan memberikan keuntungan berbagai fitur premium seperti tersedianya jutaan gambar, font, grafis, video, animasi maupun template. Juga difasilitasi ruang kelas yang khusus untuk berkolaborasi dengan peserta didik maupun rekan pendidik. Maaf Bunda Ratih, share screen-nya tidak terlihat. Oke, baik. Saya ulang lagi, belum saya tampilkan Bunda Evi, baru saya stop tadi. Gitu. Iya. Kenapa kok harus Canva nih? Karena Canva memudahkan kita untuk terhubung ke sekolah tempat kita bertugas, tergabung dengan peserta didik maupun tenaga kependidikan. Canva itu sendiri, saya sambil share screen, karena banyak yang Canva itu sendiri, Canva untuk pendidikan secara otomatis. Nah, ini yang bekerja sama dengan Kemdikbudristek, yaitu seluruh subdomain guru, terdiri dari guru PAUD maupun SD, SMP, SMA, SMK, sampai SLB menggunakan akun Belajar ID. Kemudian subdomain pendidik untuk kesetaraan juga ada. Kemudian subdomain untuk instruktur juga ada. Dan domain untuk admin tenaga kependidikan juga disediakan. Subdomain Dinas dan Dikbud itu juga akun Belajar ID juga bisa terhubung, juga siswa pada domain utama. Jadi yang menggunakan tidak hanya para guru-guru nih, tapi juga murid bisa menggunakan akun Belajar ID. Baik, untuk sudah terlihat share screen-nya Bapak Ibu? Belum, Bunda. Nah, dalam siang hari ini ada tema yang menginspirasi nih Bu, siap kembali ke sekolah penuh inspirasi bersama Canva. Tentunya karena ini akhir tahun yang jelas Bapak Ibu dipenuhi dengan jadwal-jadwal dan agenda kegiatan yang padat menuju pembagian rapor, persiapan mungkin kegiatan akhir tahun. Tapi sebagai motivasi nanti untuk tahun ajaran baru, kita akan penuh inspirasi lagi nih dengan menggunakan aplikasi Canva. Nah, untuk kenalan nih sama Bapak Ibu guru yang hadir di ruang virtual, ya, karena kenalan kita nggak pakai nama nih Bu, tapi pakai senam jari nih. Senam jari nanti silakan bisa menggunakan emoticon di ruang Meet dengan mengklik emoticon yang sesuai
dengan kondisi Bapak Ibu guru. Apabila Bapak Ibu sebagai pengguna baru, silakan nanti klik emoticon apa ini Bu? Yang pertama ini Bu. Sedih ya. Wajah sedih ya Bunda Ratinya. Sedih. Oke, terus kemudian apabila saya pakai Canva sesekali, silakan gunakan emoticon apa ini Bu? Jempol. Oke, kemudian kalau saya sudah pakai Canva nih Bu setiap hari, wah seru sekali. Boleh menggunakan emoticon ini. Gembira ya. Dan apabila ya sudah menggunakan Canva untuk kegiatan berkolaborasi baik dengan rekan-rekan maupun murid, boleh menggunakan emoticon apa ya ini? Love. Nah, monggo ditunjukkan emoticonnya Bapak Ibu. Emoticonnya sudah mulai menggunakan Canva sesekali tapi sudah alhamdulillah. Ada yang emoticon sedih apa tidak ini Bu ya? Gak ada ya Bu ya? Luar biasa, alhamdulillah. Berarti aplikasi Canva ini tidak asing lagi bagi Bapak Ibu guru semua. Betul begitu nggih Bu nggih? Terima kasih untuk jawabannya, untuk salam kenalnya. Oke, saya harap nanti di kemudian mungkin di pertemuan atau agenda berikutnya emotikannya sudah ganti nih Bu. Jadi love ya atau bahagia. Oke, baik. Pak, iya masih lanjut. Oke. Terima kasih. Saya lanjutkan, oke. Nah, ternyata di Canva Indonesia itu sudah ada komunitas yang namanya Guru Canva Indonesia. Oke, saya mengajak Bapak Ibu guru semua setelah kegiatan ini monggo bergabung di Facebook Guru Canva Indonesia, Bu. Bisa dicatat linknya, bit.ly Canva Edu Community. Di situ nanti bisa kita lihat bersama sudah mempunyai anggota lebih dari 6.000 yang terdiri dari Bapak Ibu guru seluruh Indonesia yang merupakan wadah untuk berbagi praktik baik, ide-ide pembuatan Canva, dan nanti bisa dicoba di browser masing-masing mengetik ini nggih setelah kegiatan ini. Kemudian nanti untuk langkah bergabungnya memang harus persetujuan dari admin. Nanti diikuti saja. Nanti kalau sudah dilengkapi, dijawab pertanyaannya nanti akan di-submit oleh admin Facebook Guru Canva Indonesia. Oke. Mengapa Canva? Canva telah dikenal sebagai aplikasi desain grafis yang mudah digunakan dan sangat fleksibel. Platform ini menawarkan beragam template yang dirancang dengan baik yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pembuatan video presentasi. Baik itu video presentasi yang diunggah menjadi PDF ataupun menjadi PPT. Nah, langkah-langkah nih. Kita masuk ke langkah-langkah untuk menggunakan Canva. Ya, kalau kita ingin menggunakan Canva untuk membuat modul ajar nih, Bu. Yang perlu kita siapkan naskah modul ajar dulu. Sudah kita buka ya di tab komputer. Kemudian menyiapkan gambar, logo, video, atau musik jika diperlukan, disiapkan juga di laptop masing-masing. Kemudian memiliki akun Gmail atau akun belajar ID. Kemudian buka aplikasi canva.com terus login. Mengubah akun Canva menjadi program trial ini nanti bisa segera saya sampaikan. Kemudian apakah Canva itu harus diinstal di PC atau laptop? Jawabannya tidak harus Bapak Ibu, karena Canva ini bisa diakses melalui web browser atau buka tab baru langsung di Google Chrome. Ketik ini tadi canva.com langsung login. Tapi kalau kita menggunakan Canva di smartphone atau di gawai, itu kita harus download aplikasinya terlebih dahulu. Kemudian langkah-langkah di Canva ini nanti kita praktek langsung ya Bu nggih.
terkait untuk membuat modul ajar ini Bu, memilih kertas, layout, memilih template, cover, membuat halaman isi, atau mengupload bahan-bahan gambar, memasukkan elemen, teks, dan warna, kemudian mengcopy paste naskah dari modul yang ada di Word, kemudian menyusun isi dengan urut, boleh juga nih menambahkan efek dan animasi atau audio apabila itu nanti akan dibuat video. Oke, ini nanti kita bisa praktek langsung. Nah, ini Canva for Education. Oke, Canva untuk pendidikan adalah rangkaian aplikasi komunikasi visual all-in-one. Oke, Canva resmi menjadi mitra Kemdikbud sejak November 2023. Jadi udah berapa tahun nih Bu kalau sampai 2024 sekarang? Hampir 2 tahun, oke. Dan diintegrasikan dengan akun Belajar ID. Anda dengan Canva untuk pendidikan, jika tidak punya akun Belajar ID, bisa mengajukan verifikasi akun Canva ke Canva Pendidikan atau http://www.canva.com/id pendidikan. Oke, ini rangkaian aplikasi visual yang ada di Canva. Ada dokumen, whiteboard, presentasi, sosial media, video, print produk atau website. Jadi kita akan membuat produk apa nih di Canva. Kita tinggal pilih apakah itu berupa dokumen, ataukah nanti PPT, ataukah video, ataukah nanti berupa website. Sangat lengkap sekali, sangat memanjakan Bapak Ibu Guru, memudahkan Bapak Ibu Guru dalam melaksanakan tugas, okay, atau kewajiban seperti membuat modul ajar atau video pembelajaran. Kami percaya pendidikan adalah hak asasi manusia, okay. Jadi tidak mengenal umur, usia, latar belakang, kita semua berhak untuk belajar bersama. Apalagi di era digital seperti ini, yang kedepannya kita harus selalu mengupgrade ilmu supaya kita mempunyai kompetensi 4C itu tadi, okay, untuk menghadapi tantangan ke depan di era digitalisasi ini. Nah, satu hal yang menurut kami unik tentang Canva adalah Ibu, keterampilan yang dipelajari siswa di Canva ternyata melampaui jenjang pendidikan dasar 12 tahun. Kalau pendidikan dasar 12 tahun berarti mulai SD sampai SMP nggih Bapak Ibu nggih. Ya. Kenapa kok bisa dikatakan seperti itu? Karena dengan Canva membantu mengasah semua keterampilan abad 21 para siswa. Yang bisa kita lihat bersama keterampilan abad 21 diantaranya ada memecahkan masalah, problem solving, creativity, berpikir analitis, berkolaborasi, berkomunikasi, juga etika, akuntabilitas. Nah ini jadi kalau murid kita sudah tidak perlu dikentongi tentang belajar teknologi, apalagi kita sebagai para pendidik harus ada kemauan, harus ada keinginan untuk terus bisa mengejar perkembangan zaman supaya kita tidak tertinggal dengan murid-murid kita. Karena kalau murid-murid kita bisa tanpa ada pelajaran di kelas pun mereka sudah bisa menggunakan Canva. Ya, karena di tutorial di YouTube sudah ada banyak sekali. Nah, kalau untuk guru PAUD itu sendiri, mungkin kita yang lebih berperan seperti membuat video pembelajaran atau modul ajar atau untuk selebrasi-selebrasi di kelas. Kalau mungkin untuk seru-seruan juga bisa kita menggunakan kuis, menggunakan Canva untuk murid-murid kita. Oke, itu. Kemudian membuat karya jadi lebih mudah. Oh, jelas sekali Canva Magic Studio nih. Kita bisa menggunakan Magic Design, Magic Write, Magic Photo. Oh, banyak sekali nggih, Bu. Magic Photo Editor, Magic Video, Magic Pen. Jadi setelah Bapak Ibu sudah masuk ke Canva, bisa nih di-explore tools-tools apa yang ada di Canva, ya. Jangan takut salah Bapak Ibu karena semua bisa
diundo atau diperbaiki. Kemudian juga otomatis proyek-proyek yang kita di Canva jangan khawatir hilang, semuanya akan tersimpan di Canva secara otomatis. Jadi jangan takut untuk bereksplorasi, coba-coba gitu Bu. Nah, kemudian bagaimana Canva dapat digunakan oleh pendidik di kelas dan peserta didik? Mari kita pelajari caranya. Ini tadi cukup masuk dengan akun Belajar ID, kunjungi lewat web browser atau pada gawai juga bisa. Kita pilih akun Belajar ID, kemudian masukkan kata kunci. Kemudian kita akan tergabung secara otomatis dengan sekolah atau tempat kita bertugas. Ya, kita akan punya kelas nanti Bu kalau sudah bergabung. Yang di pojok kiri atas nanti itu yang menunjukkan kelas kita ikut kelas siapa. Kemudian seorang pendidik nih fungsinya bisa untuk instruksi langsung, perencanaan akademik, perayaan siswa, pembelajaran campuran, juga sampai penilaian. Sedangkan untuk pembelajaran di kelas kita gunakan untuk membuat brainstorm kolaboratif, pekerjaan kelompok maupun proyek grup, penyelenggara grafis, juga refleksi. Bagaimana mendemonstrasikan pembelajaran? Nah, ini opsinya bisa penjelasan video, bisa lewat tadi proposal, presentasi, template-nya portofolio atau gamifikasi pelajaran. Nah, ini Bu, yang perlu kita kita telah bersama kalimat ini. 1% pemanfaatan tersebut baru 1% dari keseluruhan yang bisa Anda lakukan di Canva. Bisa dibayangkan enggak Bu ini Bu? Pemanfaatan tersebut tadi Bu, itu baru 1% dari keseluruhan yang bisa kita lakukan di Canva. Karena saking banyak sekali kemudahan-kemudahan. Kita bisa membuat dari banner, brosur, dari apa saja di Canva. Misal membuat LK juga disediakan di Canva. Jadi kalau kita nggak memanfaatkan nih, kayaknya kok rugi sekali ya Bu ya. Walaupun seperti emoticon Bapak Ibu Guru di awal tadi, sesekali nggak apa-apa deh. Tapi kalau belum punya akun Canva kayaknya kok itu ya Bu ya, sayang. Kita tidak bisa menggunakan atau memanfaatkan fasilitas nih yang sudah disediakan oleh platform Canva. Nah, selamat berkarya. Ini tadi materi singkat yang saya sampaikan. Setelah ini kita akan masuk ke praktek langsung ya, Bapak Ibu, untuk membuat modul ajar. Baik, Bunda Ratih, terima kasih. Mungkin boleh nggak Bunda Ratih kita beri sedikit selingan? Boleh sekali Bunda Evi. Iya, supaya ini biar Bapak Ibu ngantuk, juga Bunda. semangat ya. Nggak ngantuk ya. Jam rawan. Iya. Sekilas saja mungkin bisa kita tanya kepada Bapak Ibu ya tentang pengalaman menggunakan Canva mungkin ya Bunda Ratih ya. Oke. Akan saya coba menggunakan Jamboard. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ini? Akan tulis bentar. Akan saya Jamboard set atau itu dulu Bunda Evi. Bentar. Oke. Iya. Saya bagikan. Saya bagi di kolom chat ya. Nah, bisa masuk di sini.
Silakan coba diklik Bunda. Bapak Ibu semuanya. Bisa tidak? Di kolom chat ya, di itu. Sudah bisa? Sudah bisa Bun, mungkin bisa saya tampilkan ini. Oh, silakan Bunda Ratih. Sudah, Bun. Saya. Mungkin Bunda Ratih bisa memandu untuk melanjutkannya, Bunda, biar seru juga. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah menggunakan ini? Ada yang belum ya? Nah ini karena linknya sudah dikirim ke kolom chat, ya nanti Bapak Ibu silakan klik link yang ada di kolom chat nih. Nah ini simbol chat ini, pesan dibuka, diklik, nanti ada link Jamboard yang sudah di share oleh Bunda Evi, nanti diklik saja Bunda. Ini kalau sudah diklik akan seperti ini. Nah ini nanti akan muncul nih papan virtualnya. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan pengalamannya terkait penggunaan Canva. Apakah ada yang masih mengenal ataukah belum mengenal ataukah sudah familiar nih. Bisa nanti dituliskan di stick note. Stick note juga virtual ya Bunda ya, ini ada. Nah, diklik nanti akan tampil seperti ini, diklik saja. Misal nama, juga instansi. Buiku. Budariati. Kemudian tuliskan pengalaman tentang sticky note yang apa simbol ini, kemudian simpan. Bukan kotak itu loh yang persegi, yang terlipat sedikit ujungnya. Nah itu diklik saja nanti akan muncul, lalu diketik mawon, nanti simpan. Kalau sudah akan muncul terjejak. Iya ini Bu Peti sedang mengetik, Bu Evi. Ini diklik saja Bunda. Ikuti saja. Ya. Dicoba mawon. Dicoba saja Bu, tidak apa-apa Bu. Hukum kowe gelem lap anu iki. Apa jenenge? Nek hukum ndak kowe kudu iki. Apa? Kudu ngapalan. Ini sangat menyenangkan pakai Canva. Ini dari siapa nih tadi ya, belum ada namanya. Kalau ada yang mengalami kesulitan bisa open mic, mungkin bertanya. Aku ki jawab omongan ya ora nyambung. Moderator Bapak Ibu silakan. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa menggunakannya? Sudah, dari itu sudah. Itu bisa diganti warna yang atas itu, tinggal diklik saja ada warna-warna kecil itu. Bu Yosefin sudah ada, Bu Betty sudah ada.
Baik, ini ada yang sudah menjawab. Bu Yusepin, Bu Desti, Bu Betty. Saya memakai Canva, ini bisa diatur posisinya juga, Bu, digeser-geser, bisa diperbesar, diperkecil, ganti warna juga bisa. Ini Bu Betty, ini pengalamannya memakai Canva. Saya memakai Canva sempat kesulitan awalnya dan menyerah, tapi besoknya penasaran nih, kemudian nyoba-nyoba lagi. Dan akhirnya sekarang keterusan, jadi suka deh. Wah, luar biasa Bu Betty. Kemudian Bu Desti Irnayanti, pengalaman Canva sangat menyenangkan dan bermanfaat untuk membuat aksi nyata. Wah, ini tepat sekali untuk membuat aksi nyata yang harus diselesaikan di PMM kayak gini. Kemudian Bu Yosepin, Jaga Karunia, pengalaman memakai Canva sangat menyenangkan memakai Canva. Apakah mungkin ada yang kesulitan membuka link Jamboardnya, Bapak Ibu? Mungkin bisa open mic atau ingin raise hand dulu, nanti biar dipandu oleh Bunda Evi. Iya, silakan Bapak Ibu dicoba saja. Apakah suaranya tidak terdengar, Bu? Jelas sekali, ya. Mungkin di daerah Ibu ada sinyal mungkin, guys. Baik, bagaimana Bunda Rati untuk penggunaan Jamboardnya? Mungkin kita batasi dulu ya. Nanti kita bisa melanjutkan lagi. Oke. Sepertinya masih terkendala sinyal. Itu ya. Ada yang sudah menjawab nih beberapa Bunda. Iya. Ini bisa diatur seperti ini. Kalau ada beberapa Bapak Ibu yang menggunakan HP, juga bisa dibuka lewat HP nggih Bunda Evi nggih. Baik, Bunda Rati mungkin bisa melanjutkan kembali untuk materinya ya. Sekilas tentang Jamboard saja. Bapak Ibu masih hal baru ya. Merupakan salah satu fasilitas juga ya Bunda dari Canva juga ya, bisa dimanfaatkan. Bapak Ibu peserta, saya mohon deh sekali lagi untuk menyalakan kamera. Karena kita ada proses recording, nanti kita nggak kelihatan wajah Bapak Ibu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ada Bapak kan ini. Monggo Bapak Ibu silahkan di-on-kan di kameranya. Kami persilahkan untuk Ibu narasumber untuk melanjutkan materinya. Baik Bunda, enggak. Oke, sambil menunggu sinyal Bapak Ibu ini supaya semoga aja di sana enggak cuaca mendung ya Bu ya, di sini mendung. Alhamdulillah, semoga sinyalnya pada siang ini lancar semuanya. Oke, izin saya melanjutkan untuk praktek langsung membuat modul ajar di aplikasi Canva. Saya izin share nggih. Nah, ini udah terlihat nih. Ya, ini merupakan beranda Canva. Kalau saya sudah masuk kelasnya tim Pucuk ya, ini kemarin ketika saya mengikuti kelas pelatihan Canva, saya ikut kelas beliau. Kemudian nanti setelah Bapak Ibu mempunyai kelas di sini, nanti akan tampil profilnya di pojok kanan seperti ini. Atau saya itu ya, saya coba share dari awal ya, seperti ini. Di web browser kita ketikkan canva.com.
Ini langsung keluar berandanya karena saya sudah punya akunnya, jadi nggak perlu daftar lagi nih Bu. Kalau Bapak Ibu belum punya, silakan nanti masukkan akun Belajar ID juga kata kuncinya. Nanti langsung otomatis masuk ke beranda Canva. Nah ini bisa kita lihat nih desain yang bisa dibuat di Canva. Dokumen, papan tulis, presentasi, media sosial, video, produk cetak, situs web, dan banyak sekali. Oke, ini tools-toolsnya, ada proyek. Ini proyek itu menyimpan hasil karya Bapak Ibu yang sudah pernah dikerjakan. Jadi jangan khawatir hilang, Bu, nggak bakal hilang karena rekam digitalnya otomatis tersimpan. Jadi kalau misal kita mau buat modul ajar nih, kok nggak bisa sehari selesai ya, kita nyicil covernya dulu, nanti terus kita keluar dari Canva, udah otomatis tersimpan. Terus jadi nggak usah khawatir hilang ya. Terus ini template-templatenya ada banyak sekali. Kemudian ini contoh proyek yang sudah pernah saya buat seperti ini, termasuk ini tadi presentasi juga saya dibuat di Canva ini Bu. Nah seperti ini. Oke. Terus kita mulai dari langkah yang pertama Bu, kita mau buat desain nih modul ajar ya. Ini ada aneka desain bisnis, jadi bisa digunakan nih kalau kita gabungkan Fapro. Ini apakah untuk bisnis atau edukasi, ini ada paket dan harga. Yang pertama, kita klik buat desain. Setelah klik, kita akan melihat menu apa yang tampil untuk membuat dokumen, papan tulis, presentasi, sertifikat juga kita bisa menggunakan Canva, video, poster. Nah ini lembar kerja A4 atau banner horizontal, cerita, selebaran, logo, undangan, tegak, kartu tanda pengenal. Wah, banyak sekali ini. Kita tinggal sesuaikan sesuai kebutuhan yang diperlukan. Nah kalau kita ingin membuat modul ajar pakai menu yang mana nih? Kita cari yang A4. Ini lembar kerja A4 vertikal, kita klik saja. Karena nanti supaya waktu kita menyimpan dan ada kebutuhan untuk print out-nya, kita sudah nggak perlu ngubah-ngubah ukuran lagi Bu. Sudah otomatis ke ukuran A4. Nah ini setelah kita klik kertas A4 akan muncul kertas kosong. Nah ini seperti di Word ya Bu ya. Nah untuk membuat modul ajar biasanya yang pertama kali kita buat apanya dulu nih Bu? Boleh open mic nih. Apa dulu Bu kalau untuk membuat modul ajar? Apa dulu ya Bu ya? Boleh minta pendapatnya Bu, Bapak Ibu. Kalau mau buat modul ajar, apa yang perlu kita buat di halaman pertama? Cover ya. Oke, kita akan buat covernya dulu. Nah, ini di sini template ini bisa beberapa pilihan, cover, LKPD, tabel atau sampul. Kita pilih cover saja. Ini karena saking banyak sekali tools yang ada di Canva, nanti Bapak Ibu apabila tidak menemukan, coba diklik saja di ke samping atau dicari, karena jangan khawatir untuk keliru. Kalau keliru nanti bisa kita undo, ya kita bisa perbaiki. Nah sekarang saya mau coba klik cover nih, cover. Nah di sini sudah tampil beberapa desain cover yang bisa kita ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalau di Canva kita nggak perlu susah payah yang desain sendiri, sudah ada template-nya. Kita nanti tinggal edit atau sesuaikan dengan masing-masing. Misal saya pilih yang ini ya. Misal yang meja yang misal ini. Tapi biasanya kalau
pembuatan cover modul belajar, apalagi kalau jenjang bawah gitu ya, biasanya pilihnya cover yang sering modul belajar ya, supaya terlihat menarik. Kalau orang melihat tampilannya yang kamu sudah terus penasaran pengen buka isinya itu ya Bu ya. Modul belajar bersama transportasi ya, transportasi ini bisa disesuaikan ukurannya, bisa jadi kecil atau lebih besar secara langsung, atau bisa lewat opsi yang ada di atas ini. Kita bisa ubah tulisannya, fontnya, gaya teksnya di sebelah sini ya. Kemudian dia bisa besar juga lewat tanda ini, kemudian kita tanda kurangnya apabila ini kecilkan kita tinggal sesuaikan saja ya. Kemudian kalau sudah tinggal kita mau pakai ini enggak ya. Kalau kita ingin menggantinya dengan brand-brand yang lain boleh sekali. Tinggal dilengkapi seperti ini nanti ya. Tinggal dilengkapi misal nama saya ini terus kata pelajaran ini terusnya jenjang bawah bisa jadi seperti ini. Kalau ini kita selesai saja. Kalau ini di atau ini dihapus bisa saja tinggal klik tersebut, kemudian kita hasil saja ya, atau kita tidak langsung lewat grup ini tinggal kita klik saja terus tinggal hapus. Ini misalnya saya menghapus logo ini ya karena logo di dalam hapus, mungkin adaptasi supaya ini gambar ciri khas modul transportasi. Misalnya kita mau cari elemen, ini elemen itu grafis yang akan mempercantik karya-karya pendidikan. Asal saya tulis alat transportasi di sini. Kita pilih semua, kemudian bisa supaya ini di cover saya ini gambar bisa dilirik bisnis misalnya. Nah, selesai ini untuk mempercantik ya. Terus ini misal ini ambil logo, boleh sekali, tapi harus menyiapkan logo terlebih dahulu di perangkat grafik atau ini semua. Misal ini kita mau ambil logo, kita bisa klik bagian kanan ini, bagian kiri kita pilih menu unggahan. Nanti kalau Bapak ikan kannya masuk menggunakan bahasa Inggris, nanti bisa juga bahasa Inggris. Saya sampaikan jelas. Kemudian file, baca ini logo ya. Misal seperti ini. Kalau sudah siap logonya tinggal download saja, nanti akan otomatis masuk di sini pakai saja. Dan kita sesuaikan saja warnanya, sesuaikan. Kemudian yang apabila ditambahin lagi itu kendaraannya lalu silakan di elemen pilih gambar yang ganda ya. Kemudian lanjut setelah cover karakter sederhana saja ya. Ini lanjut ke menu isinya. Nah, ini klik tambah
sudah disiapkan di laptop, ya. Baik, melalui langkah yang sama yaitu di unggahan. Kemudian klik gambar file, kita cari modul LSR yang sudah kita siapkan. Saya pilih ini, kita klik kemudian open saja supaya filenya masuk. Proses mengubah data tersebut kita tunggu saja. Sudah selesai. Saya lagi ambil selanjutnya. Kalau yang terpenting dalam kanvas itu sinyal yang stabil. Jadi kalau kita buka kanvas sinyalnya nanti biasanya bermuter seperti itu. Jadi kalau sinyalnya lancar, insya Allah juga nanti akan lebih cepat membuat proyek karena PS. Ini PS-nya sinyalnya maaf baru sinyal ini ada baik-baik karena ini memang wajahnya mendung dulu, wajahnya mendung saja, jadi sinyalnya agak berat. Mungkin karena sinyal jadi agak macet ya searching yang saya tampilkan di saya ulangi lagi. Sampai kita unggah file, kita klik modul aja. Apakah masih terlihat macet ini share saya, Bu? Mungkin ada yang bisa memberikan komentar. Masih macet-macet kah? Sudah masih harus besar Bapak Ibu ini. Mungkin ada sinyal. Baik, ini saya tampilkan yang sudah ada saja. Contohnya seperti ini. Ketika filenya sudah terdownload, kita tinggal klik saja, nanti otomatis dia pindah ke halaman Canva. Ini sudah masuk. Yang tadi kita ulangi coba untuk membuat tambah halaman saja. Lihat tambah halaman.
ulangi dari cover tadi ya, cover tadi. Saat ini nanti bisa diklik saja, disesuaikan. Kemudian kalau sudah jadi covernya, kita tinggal tambah halaman. Kita unggah file tadi di sebelah sini. Import file, kemudian pilih file. Proses ini. Karena kalau menggunakan kamera memang berat kita itu sinyal Bu. Kalau sudah masuk kita tinggal set saja. Nah, misal ini saya klik di bagian yang halaman kosong. Saya klik bagian kosong, saya klik seperti ini. Terlihat nih, ada halaman foto seperti ini. Jadi ini satu file tadi akan terunggah. Nah, sampai berapa halaman ini? Nanti tinggal kita tambah halaman, klik satu persatu. Asal ya saya ulangi ya Pak ya, tambah halaman. Kita klik nih dari bagian yang pertama daftar isi, sudah masuk ya Bu ya. Kemudian tambah halaman lagi, kita klik halaman yang berikutnya tentang informasi umum. Kita klik lagi tambahan ke peta konsepnya. Kita klik lagi sampai selesai ya. Nah, kalau sudah masuk supaya lebih cantik kita bisa beri bingkai atau cover, tapi ini sesuai selera Bapak Ibu saja, nggak harus sama nih. Yang namanya desain kan kreativitas tanpa batas ya, bisa disesuaikan dengan kreativitas Ibu masing-masing. Kemudian kita masuk ke elemen. Kalau ingin memberikan bingkai nih, bingkainya di cover saja Bu. Kalau saya lihat BMM kok banyak modul ajar yang sudah ada. Biasanya bingkainya kita cari aja di sini. Nah, di elemen klik kita cari bingkai. Ini pun banyak sekali pilihannya ya, bisa mungkin pilih yang sebelah ini untuk grafis atau ini untuk foto, disesuaikan kebutuhan. Coba kita klik. Nah, kita bisa mulai cari nih. Jangan takut untuk mencoba Bu, asal nanti keliru bisa dihapus, bisa diundur ya. Saya pilih yang ini, yang sederhana, yang mana ya, yang ini. Nah, otomatis bingkai tersebut langsung masuk di halaman tersebut. Nah, kita tinggal atur saja ukurannya. Oke, seperti ini, atur saja ukurannya. Sudah jadi. Nah, seperti ini. Kemudian halaman berikutnya mau tak kasih bingkai juga Bu, biar nggak meri. Boleh kita pilih jenis bingkai yang lain. Misal yang apa yang lebih meriah nih. Kita pilih sinyal nih, jadi warna agak lama. Saat kita pilih yang ini agak berbeda sedikit. Nah, ini coba tanah ini boleh sekali. Nah, kita tinggal sesuaikan. Kalau ini keramainan ya Bu ya, keramainan, tapi ini bisa digeser-geser. Kalau ini keramainan boleh ganti yang sederhana, misal ini Bu, yang bunga-bunga ini biasanya Bu, bunga-bunga seperti ini. Nah, itu kalau sudah tadi kita sudah cover, masukkan modul ajarnya. Oke, jangan lupa kalau untuk mengunggah file lewat ini ya Bu ya,
mengunggah file modul ajar. Nah, ini kita pilih file atau import file. Terus pilih file yang dibutuhkan. Oke, kalau ini sudah nih, mau saya simpan Bu, mau saya PDF atau mau saya print. Langkah terakhir kita klik bagikan. Nanti kita scroll ke bawah, kita cari yang unduh. Ya, ini ada beberapa opsi untuk mengunduh jenis karya, bisa JPG atau gambar, PDF, PDF, atau kalau mau dibuat video untuk presentasi bisa ini diklik. Tapi kalau untuk seperti ini. Nah, sudah sesuai di penyimpanan bagian download seperti ini. Ya, sudah selesai. Itu tadi sekilas tentang membuat cover sampai modul aja. Nah, biasanya izin saya sedikit sampaikan, untuk Canva yang belum diubah settingan bahasanya itu masih bahasa Inggris, Bapak Ibu. Jadi nanti untuk memudahkan, ya, Bapak Ibu ubah dulu pengaturannya, pengaturan bahasa di pengaturan, kemudian pilih bahasa, oke, langsung cari yang bahasa Indonesia. Ini modul downloadnya. Sinyal ditulis saja, nanti kolom bahasa kita pilih yang bahasa Indonesia, karena nanti kalau bahasa Inggris kan kesulitan ya Bu ya, untuk kalau Inggris otomatis semua berubah ke Inggris. Bahasa Inggris siapa yang ada di Canva, kita ubah dulu pengaturan bahasanya di pengaturan ini, kemudian dipilih bahasanya saja. Nah, ini kalau bahasa Inggris tampilannya seperti ini Bu, desain spotlight, design, login, security. Jadi untuk memudahkan belajar Canva, kita ubah ke bahasa Indonesia. Otomatis langsung semuanya berubah menjadi tampilan bahasa Indonesia. Nah, langsung belajar. Oke, baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk sesi berikutnya, oke, itu mungkin bisa saya serahkan ke Bunda Evi. Ini saya izin stop share dulu. Oke. Terima kasih. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator Bu Evi Rahmasari. Baik, terima kasih Bunda Rati. Boleh kita beri aplaus yang meriah untuk untuk narasumber kita pada hari ini. Terima kasih sekali. Benar-benar menarik sekali ya Bunda Rati. Dan saya baca tadi di komentar banyak sekali. Saya ingin itu benar-benar mengikuti praktek langsung, tetapi sinyal terkendala. Kita lihat di Pati Kota juga ini remang-remang Bunda langitnya ya, salju sekali dan tidak memutus semangat kita, tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya buka sesi tanya jawab kita pada siang hari ini, bolehkah on kameranya Bapak Ibu? Saya ingin melihat wajah-wajah Bapak Ibu peserta pada webinar siang pada hari ini. Kita on kamera sebentar ya. Masih ingin jaga
jargonnya yang tadi, Bu? Masih ingat? Kalau saya menyebutkan PMR, sangat menarik. Bisa ya? Komunitas belajar luar biasa. Canva, it's mari kita bersama-sama sekali lagi. Angkat kamera ya, siap ya. Mic-nya dibuka aja, Bunda. Iya, silakan. Open mic-nya juga, Bu. Sudah siap? PMM. Menarik. Komunitas belajar luar biasa. Canva. Bunda prioritas ya, Bunda, kalau kita guru TK itu seperti kuliah ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasinya dan sedikit dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita bahwasanya Canva itu merupakan suatu hal yang penting sekali ya, platform yang sangat luar biasa saya menilainya karena di sana banyak sekali fasilitas yang diberikan dan manfaatnya juga banyak sekali seperti apa yang disampaikan. Saya merasa sudah banyak sekali menggunakan, tetapi hanya baru mungkin tidak ada sepucuk seujungnya ya Bunda. Ternyata Canva itu sangat luas sekali dan bisa kita manfaatkan untuk pengembangan kita dalam kegiatan pembelajaran, tidak hanya di dalam kelas tapi bisa juga untuk mendukung administrasi kita ya sebagai pendidik itu ya Bunda Ratih ya. Oke. Tadi saya melihat sudah ada yang bertanya. Ya, baik, ini saya akan buka 2 termin. Termin yang pertama dengan 3 penanya. Tadi saya sudah ada 1 penanya tadi di ruang chat. Silakan Bapak Ibu untuk raise hand yang mau bertanya. Saya berikan kesempatan. Monggo Bapak Ibu yang ingin menanyakan tentang hal Canva. Ibu Listiani. Ya, silakan Ibu. Bisa dibuka mikrofon. Bu Listiani, silakan. Atau Ibu Bella Putri. Kami lihat tadi raise hand, kami persilahkan Ibu. Silakan dibuka mikrofonnya. Bu Bella Putri, mikrofonnya mohon dibuka. Oke, sudah. Silakan Ibu. Silakan Ibu Bella yang mau ditanyakan atau ada yang perlu disampaikan Tidak, untuk tidak ada. hari ini. Oh, Tidak ada. Ibu Listiani. Tidak ada. Berarti peserta hari ini mungkin sudah bisa semua ya Bunda tentang Canva ini ya. Luar biasa sekali, hebat sekali. Baik, di ruang chat ada yang bertanya dari Bu Rumiah ya.
Bisa saya bacakan, Bunda? Silakan. Iya. Dari Ibu Rumia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bu Rumia dari TK Pertiwi Kertomulyo. Mohon izin bertanya, Bunda, bagaimana cara memperkecil ukuran video agar bisa dimasukkan dalam aplikasi Canva? Terima kasih. Bunda Rati mau langsung menjawab? Baik, terima kasih Ya. atas pertanyaannya Bu Rumiati. Betul sekali untuk Bu Rumiah. Okay. Ya. Untuk ukuran video memang kalau terlalu berat ukurannya memang susah untuk masuk Canva. Nah, itu bisa kita siasati dengan mengkompres dulu video yang akan diunggah, Bu. Jadi bisa melalui online. Kompres video online itu juga bisa kita ketik di web browser Google Chrome. Oke, itu nanti kita pilih kompres video online gratis, itu banyak sekali di Google Chrome. Oke, nanti bisa dibuka mungkin beberapa aplikasi online yang untuk mengompres video. Nanti kalau sudah dikompres video, nanti ukurannya akan lebih kecil, dan mungkin itu nanti akan membantu lebih cepat untuk mengunggah ke Canva. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Baik, berarti solusinya mengkompres video tersebut ya, Bunda Rati ya. Yeah. Dengan aplikasi online yang mungkin bisa didapatkan untuk sekarang tuh juga banyak ya dari media-media online gitu ya, kita bisa manfaatkan. Sama-sama semangat untuk belajarnya. Masih ada lagi Bunda, silakan. Saya berikan kesempatan satu kali lagi. Kalau tidak ada, boleh saya menambahkan sedikit, Bunda Evi? Oke, silakan. Baik, nanti sebelum sesi ini berakhir, mungkin bisa saya garis besari, Bunda, kalau Canva ini bisa memfasilitasi segala kebutuhan Bapak Ibu guru selaku pendidik, baik membuat modul ajar ataupun LKPD, ya LK, itu semua template sudah ada di Canva. Kita tinggal cari konten-konten yang sesuai, materi yang sesuai. Misal tentang binatang, kita search di kolom pencarian binatang, tentang mungkin tentang video pembelajaran tentang makhluk hidup, kita tinggal search di situ. Jadi kita tinggal sesuaikan sesuai kebutuhan Bapak Ibu guru yang akan digunakan sebagai perangkat ajar. Kalau belum dipraktekkan, belum tahu ya Bu ya, fiturnya banyak sekali. Jadi silakan nanti setelah ini Bapak Ibu mengeksplor lebih jauh tentang apa saja yang ada di Canva. Tentang kuis juga bisa menggunakan Canva, kuis, komik. Nah sekarang yang baru heboh, yang baru ramai itu komik, Bu. Jadi komik pembelajaran. Kita bisa menyajikan materi lewat komik pembelajaran yang nanti bisa kita tampilkan menjadi video. Nanti fiturnya di situ lengkap. Tinggal Bapak Ibu jangan takut untuk mencoba, nanti dicoba saja fitur komik, fitur LKPD, fitur kuis, di situ lengkap sekali. Dan bisa digunakan untuk berkolaborasi dalam membuat PPT secara bersamaan. Jadi kita share link itu tadi untuk edit ke beberapa teman yang akan membantu edit dalam akses yang dalam waktu yang bersamaan. Itu maksimal bisa 50 orang yang bisa bergabung dalam akses edit secara bersamaan. Jadi kalau buat tugas kelompok nggak usah ketemu di tempat, Bu, bisa online secara seperti ini. Google, kita share link gitu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Oke. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam saya penyampaian materi. Semoga kita tetap saling menginspirasi, kita tetap saling semangat untuk selalu belajar untuk masa depan anak didik generasi penerus bangsa di era milenial ini. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bunda Evi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Ranti untuk materi siang hari ini yang sungguh-sungguh sangat menarik buat saya. Meskipun saya sudah mencoba menggunakan Canva, ternyata masih banyak hal-hal yang belum saya ya belum saya ketahui bahwa ternyata Canva itu tidak hanya sekedar kita membuat uh, atau seperti itu ya, ternyata ada video-video juga yang menarik yang bisa dimanfaatkan. Bagi Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini yang mungkin masih ingin belajar lagi bersama dengan kami, Bapak Ibu bisa mengikuti komunitas belajar kami di PMM tentunya. Alhamdulillah di lembaga kami sudah mempunyai komunitas belajar, dan kegiatan kami di Sabtu itu selalu melaksanakan kegiatan Sabtu Sinau. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin bergabung bisa di komunitas belajar Sabtu Sinau. Nanti kita akan share linknya ya. Silahkan mengikuti di sana. Insya Allah kita akan belajar bersama karena kami juga berproses Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu juga kami banyak belajar dari pengetahuan kita bersama, kita berbagi praktek baik ya. Baik, sebelum kami mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, jangan lupa untuk Bapak Ibu untuk mengisi link presensi yang akan kami bagikan nanti di grup webinar Canva ya. Dan cukup satu kali saja Bapak Ibu mengisi absensinya, gitu ya. Baik. Bapak Ibu semuanya, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sedikit dari kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, bahwasanya Canva sebagai platform yang bisa diakses oleh semua, tidak terbatas hanya kita sebagai pendidik, tapi peserta didik kita juga bisa mengaksesnya, bahkan masyarakat secara umum. Dan tidak hanya di Indonesia, bahkan Canva ini bisa diakses di seluruh dunia dengan berbagai fasilitas yang memberikan kita kemudahan-kemudahan untuk meningkatkan kompetensi kita, kreativitas kita, sehingga bisa menambah variasi kita di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran maupun dalam mempersiapkan administrasi pendidikan. Baik Bapak Ibu semuanya, saya moderator siang pada hari ini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Ibu narasumber serta peserta hebat webinar Canva for Education. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf saya sebagai moderator bila mana banyak kekurangan. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara pada siang hari ini. Silakan Bunda Atun. Jadi nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Oh, itu nggak bisa. Sampai look up ya. Soalnya kartunya
Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Mohon Bapak Ibu, sampai berjumpa kembali. Sehat selalu.